Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Fatoni dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan program saya yaitu manajemen manajemen brand parfum. Di sini dengan kelas diagram yang pertama database yang akan masuk data yang layarnya dan semua detail SQL dalam kelas ini. Kemudian kelas yang kedua kelas window yaitu untuk aplikasi utamanya yang mewarisi TK. Kemudian untuk kemampuan Windows menyimpan referensi ke database dan data pengguna yang login akan bisa diakses ke seluruh halaman dengan OOP Interface Inheritance. Kemudian kelas login frame ya, dengan dia menggunakan halaman untuk halaman login, menampilkan username, password, dan memvalidasi ke SQL-nya apakah benar atau salah. Dia menggunakan OOP inheritance dengan atribut ini dan metodenya ini. Programnya yaitu ambil teks username dan password dari entry wise, kemudian passwordnya diproses, kemudian form pengguna dan password jika ditemukan akan diarahkan ke dashboard, jika tidak tampilkan error. Kemudian dashboardnya layar utama setelah login, balansa dan navigasi kiri, konten kiri, dan pengelolaan routing antar halaman dengan atribut ini. Masternya base window, aktivasi respect halaman konten aktif ya dengan metode initnya dan master base window. Kemudian kelas base page gunakan pihak bersifat abstrak, metode abstrak, kelas halaman konten menyediakan header standar dengan metode inti dari inheritance dan polymorphism dengan atribut text. Kemudian metodenya dengan metode ini abstract, metode helpernya cohesion. Kemudian kelas dashboard page dalam halaman ringkasan bisnis menampilkan statistik real time dan meningkatkan stok kritis dan 20 transaksi terakhir. Dashboard page-nya atributnya tidak ada karena asli DB dia dengan metode override dan kelas produk halaman produk parfum menerapkan feed rate dengan update delete secara penuh produk dikunci ke brand name dari database. Dia mengikuti database dengan metode root dan persiapan. Kelas kategori page halaman root untuk tipe konsentrasi parfum. Kategori dalam aplikasi ini bukan berdasarkan genre melainkan berdasarkan jenisnya. Nah, atribut seperti ini, kemudian metode root, dia yang ini kelas supplier itu halaman informasi untuk dibaca saja nih. Dan kelas transaksi masuk mencatat restock barang dari pabrik ke gudang
supaya diisi otomatis pabrik jadi dengan atribut seperti dan metodenya. Kemudian kelas transaksi cloud page mencatat penjualan produk ke pelanggan dan validasi stok sebelum menyimpan. Jika jumlah melebihi stok tersedia, transaksi dibatalkan. Jadi misalnya stoknya cuma 20, kalau dia belinya lebih dari itu, maka transaksinya dibatalkan atau ada pesan peringatan ditampilkan dengan atribut ini dan metodenya. Dan kelas laporan page, laporan keuangan dengan filter tipe transaksi dan kalkulasi otomatis estimasi lama kotak. Datanya akan selalu di reset dan di-filter diubah. Dan kelas pengguna halaman manajemen akun pengguna hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian untuk programnya, nah seperti ini, masukkan admin, passwordnya seperti itu. Ini untuk melihat catatan terakhir transaksinya, data-data type yang keluar jumlahnya. Kemudian ini total produk, stoknya, dan stok masuk, dan jumlah terjualnya. Ini data produknya, produk item dengan 38 jenis parfumnya. Ini buat info pabriknya. Kemudian ini buat pencatatan stok masuk. Jadi kita di sini bisa menambahkan misalnya 100 unit yang masuk. Ini apps-nya bagi unit, misalnya kita pakai yang ini iTag akan 80.000. Sudah dimasukkan ke gudang dengan total apps 8 juta. Sudah masuk, keterangannya batch-nya bisa ditambahkan. Operatornya sudah pasti admin ya, stok barang. Kecuali penjualan keluar ini bisa bisa kasir, bisa admin. Dengan contoh seperti ini, contohnya penjualannya. Misalnya yang paling banyak itu item drift, harga jualnya 172, jumlahnya kita ini misalnya 300. Tuh, stok. Jika stoknya tidak cukup akan menampilkan peringatan seperti ini, stok item drift hanya tersisa 143. Jadi kasir tidak akan bisa mencatat itu ya, akan ada peringatannya. Harus sesuai dengan stok yang ada. Baru bisa. Tuh, bisa. Nah,
Itu udah ada. Jumlahnya 100, efektif 17 juta, keterangannya admin. Dengan waktu tanggal 9 Juni, jamnya jam 1 mau jam 2. Kemudian ini laporan maksudnya seperti tadi kan kita jual ya tadi ya 100 unit, langsung masuk ke data laporan. Misalnya laporan penjualan kita bisa filter tujuan nah ini bisa keterangannya bisa melalui Shopee dan Tokopedia. Kemudian bisa juga langsung dari toko ya, toko offline gitu. Dan pendapatannya juga langsung ditotal. Total transaksi, maksudnya total transaksi itu yang total transaksi yang ada, bukan jumlah transaksi. Nah, ini data penggunanya untuk masukkan misalnya dia kasih 4 password. Ini kalau passwordnya sama semua dipasangkan aja. Nama lengkapnya kita tulis misalnya Imam. Levelnya kasih aja. Simpan. Oke, kalau kayak gitu passwordnya nggak sih. Nah, pengguna sudah disimpan, jadi kasih 4. Levelnya cuma kasih ya. Dan juga bisa diupdate. Contohnya seperti ini kasih kasih 2 Dian ya, staff online. Maksudnya staff online staff toko online. Kita ubah ke admin. Dia data pengguna diperbarui. Jadi levelnya level admin. Dia seperti itu. Untuk programnya ini menggunakan import custom tag inter, MySQL connector, dan datetime. Import datetime ini buat biar ada waktu di sini, waktu real time-nya yang nggak miss. Ini untuk eh, kode program, tampilan ini ya, mode gelap. Ini buat tampilan-tampilan background-nya ini, pengaturan color-nya. Kemudian kelas database, ini ini buat nama brandnya bisa dirubah item, misalnya kita gitu. Karena nanti kalau ini diubah ke data produknya pun harus berubah ya namanya ya. Karena kita nama brandnya juga mengikuti nama produknya ikuti nama brandnya maksudnya. Ya di setup database -nya. Ini database yang langsung ke SQL-nya nih. Jadi kita tidak perlu lagi membuat di SQL gitu. Ya diikat dengan kategori 6 tipe parfum seperti ini. Kemudian supplier-nya tapi dengan ini. Untuk produk ada 36 varian parfum item dengan ID kategori. Kalau 1 extra de parfum, 2 eau de parfum, 3 eau de toilet, 4 eau de cologne, 5 solid cologne, dan 6 parfum oil. Stok di sini ada stok awal sebelum transaksi bisa diterapkan.
Dan langkah 7 untuk memodifikasi stok lebih lanjut dengan dia langkah ketujuh set transaksi di proyek 3 bulan yang realistis. Jika restock masuk dilakukan tiap awal tiap bulan pada ini produk penjualan keluar tersebut varian dengan pola berbeda per SKU-nya, kemudian produk bestseller, kemudian begitu. Setelah set stok khusus dengan stok awal plus masuk dikurang keluar. Ini buat base data biar datanya tidak mudah memvisualisasikannya lebih mudah, bukan data bukan apa tuh aplikasi kosong, jadi kita bisa meraba gitu bagaimana cara kerjanya. Jadi saya membuat datanya ada nampil data gitu. Kemudian class based window, wah bisa itu eh, jendela utamanya buat semuanya ditampilkan gitu dengan konsep inter- inheritance. Ya, programnya yaitu aplikasi dimulai, base window dibuat, kemudian show login. Kemudian pengguna login, dia bakal ke dashboard ya yang ini. Kemudian pengguna memilih menu atau page key. Itu navigasinya ini tuh lihat pas login tuh biar halaman login yang pertama dilihat pengguna saat menjalankan programnya. Jika program jika cocok pindah ke dashboard, jika salah tampilan pesan akan error. Ini pas program login dia login. Ini untuk tampilan-tampilannya, tampilan warna dan presisi dari eh, tempat komposisian ini, komposisian dari nama-nama dan kotak buat memasukkan username-nya. Ini buat tombol masuk dan kelas dashboard. Ini masih tampilan sih. Tuh dashboard ini tampilannya dan untuk kanan kirinya seperti itu. Menyediakan komparasi setiap aktivitas pada bulan. Ya. Yang disediakan di base pack itu icon, halaman, jam live, dan konsepnya halaman, produk, kategori, dan lain-lain mewakili base page. Masing-masing mengoverride dan berbeda, memanggil body, button otomatis menjalankan seleksi milik subclass yang bersangkutan. Reaktif warisannya yaitu base page, dashboard page, kemudian produk, kategori, supplier, transaksi masuk, transaksi keluar, laporan, dan pengguna. Ini base page-nya. Kelas dasar dalam halaman konten dimaksudkan
Ini untuk tabel datanya, kemudian tombol update, simpan, dan reset, dan dashboard page, halaman kita bisa login, konten yang ada di halaman yaitu otomatis selamat pagi, selamat malam, dia terkritis jika produk stok kurang dari 10 menit, ya seperti ini. Nah, misalnya satu produk stok kritis kurang dari 10 menit, nah, malahan minus nih, kurang minus 140. Ini stok-stoknya gitu, gitu. Untuk produk, tambahkan delete, hit, update, dan create untuk membuat masukkan data masuk dan data keluarnya seperti itu. Ya, untuk supplier dia pewarisan dari base page, dia untuk menampilkan semua produksi, tidak ada code-nya. Karena brand ini adalah produsen langsung, bukan reseller. Tidak ada supply keluar, stok hanya datang dari pabrik sendiri. Ya, ini buat transaksi masuknya, produk yang akan di drop down, itu kan ini mencatat halaman jatuh stok baru masuk dari pabrik ke gudang, dia itu ini masukkan. Terus harga, beli, dan kamu simpan ini jumlahnya, jumlah net masuk, dan harganya, dia info stok, simpan ini untuk menyimpan transaksi yang masuk. Jadi itu insert detail transaksi, update stok, plus dan kelas transaksi keluar page, mencatat tujuan produk kepada pelanggan, dan produk yang terjual di drop down hanya produk yang lebih dari nol. Harga jual di preview otomatis bisa disesuaikan tiket jual, perbedaan transaksi masuk. Ini halaman catatan keluarnya barang dari gudang ke pelanggan. Itu jadi penjualan sih. Barang yang keluar akan dicatat gitu. Ini buat nge-save produksi. Ini halaman laporan dan ringkasan APP, pendapatan dan laba kotor. Kemudian entry point. Ini dijalankan hanya saat file ini dieksekusi langsung, tidak dijalankan jika file ini diimport dari file lain. Point atau intinya eksekusinya. Cek dan install dari jika belum ada buat optimis video. Ini seperti yang di atas itu ya. Nah, ini akan membuat ya database ke MySQL ini, jadi tidak perlu manual seperti itu. Oke, tampilannya sudah, ya kita finish. Nah, ini bisa dilakukan tampilnya item,
manajemen stok manajemen parfum buat khusus buat brandnya buat pria ya. Mungkin segitu saja dari saya Muhammad Imam Fatoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.